Assalamualaikum bosku. Kali ini saya mau review peralatan dan sarana yang digunakan sebagai pendukung pekerjaan repair thinner di home industry. Ini semua yang ada di sini merupakan sarana perlengkapan untuk repair thinner ya, baik longcore maupun shortcore. Oke, langsung aja ya satu persatu saya sebutkan ini. Untuk yang pertama kali tentunya ini sarana meja ya, meja. Ini meja untuk repair ya, meja untuk repair ini ukurannya 4 feet kali 4 feet ya. Ini dipakai untuk nge-repair shortcore ukuran 2 feet kali 4 feet bisa. Kemudian untuk 4 feet kali 4 feet juga bisa. Nah, di sini mejanya punya ciri-ciri khas tertentu ya. Di sini ada sampingnya ini namanya stoppernya. Ini stopper arah kiri ya. Ini diharapkan barangnya ini rata ya, rata sebelah sini. Kemudian yang ujung ini rata di ujungnya. Jadi ada menyiku sini ya, sama yang arah sana, arah lebarnya sama arah panjangnya ini diharapkan hasilnya akan lurus. Nah, meja ini terbuat dari triplek ya. Nah, terbuat dari plywood. Jadi kita bikin mejanya juga lapisannya terbuat dari plywood ya. Plywood ini sebenarnya dalamannya ini juga yang kita kerjakan itu shortcore sama longcore. Kalau 5 play ya ada itu. Untuk ketinggian mejanya ini sekitar setengah meter ya, 50 cm. Nah, ini sudah kokoh, ini ada beberapa penyangganya ya. Ini dari tanah sampai ke atas ini sekitar 50 cm. Tujuannya untuk kenapa 50 cm ya, supaya tidak terlalu memakan tenaga ya. Jadi bisa untuk numpuk ya. Jadi nanti tumpukannya sampai tinggi pun bisa untuk di repair. Nah, ini untuk mejanya. Nah, yang kedua ini yang utama ini ya, pisau cutter. Pisau cutter ini gagang pisaunya sama mata pisau ini yang komplit sudah ada di sini. Ini digunakan untuk merepair. Ya, merepair itu ya memotong thinner, kemudian menambal, menyambung. Ini untuk membuat polanya juga pakai pisau cutter ini. Ini namanya pisau cutter. Nah, ini banyak dijual di toko-toko bangunan sama toko-toko peralatan sekolah. Nah, yang kedua ini, yang ketiga ya, gum tip. Gum tip ini untuk sarana melengketkan. Jadi kalau sudah kita potong-potong, nah kita mau nambal dan menyambung, itu kita lengketkan sama gum tip ini ya, pakai gum tip. Nah, gum tip ini bentuknya kertas ya, kertas yang ada lubang-lubangnya. Ini yang ada lubang-lubangnya ini khusus untuk repair ya, melengketkan thinner yang kering. Nah, jadi ada lubangnya. Nah, ini gum tip ya. Kemudian yang ketiga, nah ini biarpun remeh ya, ini tempat air ya. Nah, tempat air ini diperlukan juga. Nah, karena apa? Untuk melengketkan gum tip itu harus ada airnya ya. Sisi yang halus ini kena air supaya kalau waktu melengketkan bisa benar-benar lengket. Penggunaan airnya juga dikontrol ya, secukupnya, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu kurang. Kalau terlalu kurang kelengketannya juga kurang. Kalau terlalu banyak juga kelengketannya juga kurang. Karena apa? Nanti kan airnya kebanyakan daya lengketnya kurang menyerap.
di pori-pori finer yang kita repair. Nah ini tempat ini ya sederhana saja ya, bisa pakai untuk bekas botol aqua kayak begini, nanti ada kayak gelas. Nah, yang penting untuk nyelupkan kain yang dibasahi untuk melengketkan di gum tipnya. Nah, berikutnya yang keempat ini namanya kain ya, kain yang digulung-gulung ini digunakan untuk melengketkan air ke gum tip yang bagian licinnya ini, nanti dilengketkan begini. Nah ini kenapa kok ada dua? Ini dua ini dimodif ya, nanti dijelaskan cara pemakaiannya ya. Pemakaiannya ini di telunjuk ya, di jempol satunya, kemudian yang satunya di telunjuk ya. Jadi nanti ada jempolnya ini yang gede ini, sengaja gede ini, kemudian telunjuknya seperti ini. Nanti ada karet untuk mengikatnya supaya terikat kuat. Ini gulungannya ini sebenarnya juga dari kain fungsinya menyerap airnya tahan lama, seperti bekas-bekas sarung tangan ini dipakai ini sama anak-anak ini untuk melengketkannya ini pakai kainnya dari bekas sarung tangan yang dipotong untuk dimodif ditaruh di tangan ya seperti ini. Nanti telunjuknya juga seperti ini. Ini fungsinya untuk membasahi gum tip waktu kita mau melengketkan dengan bahan thinner. Nah berikutnya ini perlengkapan sarana lagi ini gantungan. Loh ya, ini gantungan ini untuk nyantolkan untuk ditaruh di pinggang ini supaya gum tip bisa dibawa kemana-mana mengikuti orangnya seperti ini ya. Nah seperti ini nanti ditaruh di pinggang. Nah taruh pinggang ini supaya nanti waktu ada tambalan yang sebelah manapun akan terjangkau dan tidak mengambil gum tip di posisi tertentu. Jadi ngikutin orangnya kemana dia pergi mau menambal. Ini fungsinya untuk gantungan dilengketkan di pinggang ya. Nah supaya bisa ditaruh di sama-sama dengan orangnya. Nah, kemudian berikutnya ini tali rapia. Tali rapia ini juga penting, bosku. Jadi tali rapia ini digunakan apabila kita sudah mau packing atau mengikat, diikat ya. Jadi setelah 20 lembar nanti shortcore itu akan diikat menggunakan tali rapia ya, dua ikatan ya, ujung sama pangkal supaya susunannya rapi. Nah itu jadi ini yang utama seperti itu ya. Yang lainnya ya termasuk sarana yang lain-lain supaya orang-orang yang kerja itu betah ya, dibikinkan kopi. Nah, ada musiknya ya, wifi. Nah itu sarana yang lain-lainnya, tapi yang utama ini, bosku. Jadi kita sudah ada di sini semuanya sarana. Kalau sudah ada semua peralatan yang di sini ini sudah lengkap, kegiatan repair bisa dijalankan dengan lancar. Ada satu alat atau sarana yang enggak ada di sini, ini akan kekurangan, bosku. Nah, misalnya saja semuanya ada, tapi untuk mata pisaunya nggak ada, ya kita nggak bisa untuk repair. Mata pisau ada, air ada, kemudian kainnya ada, tali rapia ada, tapi nggak ada gum tip juga sama. Proses repairnya nggak bisa berlangsung, bosku. Jadi masing-masing ini semua berkaitan. Nah, kemudian semuanya ada, tapi nggak ada mejanya. Nah, mungkin kita bisa juga nge-repair di lantai. Nah, tapi kalau di lantai kan kita juga kurang pas ya, karena untuk kelancaran orang kerja pun ya sarananya harus ada mejanya ini.
mejanya juga membuatnya juga nggak sukar amat ya. Jadi seperti itu ya, perlengkapan ini semuanya sudah saya review. Jadi ini semuanya digunakan sebagai sarana penunjang dalam proses pengerjaan repair thinner shortcore maupun longcore di depo repair home industry. Oke, gitu penjelasannya bosku ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.